Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah, Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar mengenai Sirah Nabawiyah dengan tema Makom Ibrahim dan asal mula haji. Dasar tauhidnya ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 96 dan 97 yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ananda Sholih dan Sholihah, kemarin kita sudah belajar mengenai asal kota Mekah. Kali ini kita akan belajar mengenai Makom Ibrahim dan asal mula haji. Nah, ini dia ada ilustrasi berhaji ke Baitullah dan juga ilustrasi Makom Nabi Ibrahim alaihissalam. Yuk kita lanjutkan kisahnya. Setelah sekian lama meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail di tanah Hijaz, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kembali mengunjungi mereka dan melaksanakan perintah Allah, yaitu mengkhitan anaknya, Ismail. Allah juga memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah. Saat itu yang tertinggal hanya pondasinya saja. Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail yang saat itu mulai remaja untuk membangun Ka'bah. Malaikat Jibril pun kemudian menunjukkan kepada Nabi Ibrahim lokasi pembangunan Ka'bah. Nah, dinding Ka'bah telah berdiri. Kemudian Nabi Ibrahim berhenti, lalu berdiri di atas sebuah batu untuk melihat apa yang sudah dibangunnya. Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah pijakan. Di atas sebuah pijakan ini, Nabi Ibrahim memastikan apakah bangunan yang telah dibangunnya itu sama tinggi atau tidak. Kemudian Nabi Ibrahim berpindah membangun bagian dinding yang lain. Setelah selesai, Nabi Ibrahim berhenti, lalu berdiri kembali di batu pijakan tadi. Demikian hal itu dilakukan Nabi Ibrahim sehingga keempat bagian Ka'bah ini tuntas dibangun. Nah, Ananda, jejak kaki tempat berdirinya kaki Nabi Ibrahim itu tercetak jelas. Itulah yang dimaksud dengan Makom Ibrahim. Makom berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi berbeda ya nak antara makom dan makam. Makom artinya tempat berdiri, sedangkan makam artinya adalah kuburan. Nah, setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim meminta agar Ismail mencari sebuah benda yang dapat dijadikan tanda bahwa pembangunan Ka'bah telah selesai. Namun, Ismail tidak berhasil menemukan benda yang dimaksud oleh ayahnya. Kemudian, setelah Ismail tiba, ternyata Nabi Ibrahim telah mendapatkan benda yang akan dijadikan tanda selesainya Ka'bah dibangun. Nah, benda tersebut adalah
Hajar Aswad. Hajar Aswad yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dengan terpasangnya Hajar Aswad pada salah satu pojok Ka'bah, maka pertanda selesai pula lah pembangunan Ka'bah yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim ini. Lalu kemudian saat tuntas membangun Baitullah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar menunjukkan kepadanya cara-cara beribadah haji. Hal itu terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 128 yang artinya, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Maka Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim agar menyuruh kepada seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji." Nah, perintah ini terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 27. Kemudian Nabi Ibrahim berseru, "Wahai seluruh manusia, Allah yang Maha Tinggi telah membangun rumah, maka berhajilah kalian di sana. Apa yang ada di antara barat dan timur pun mendengarnya. Niscaya mereka akan datang kepadamu menyambut panggilan itu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta kurus." Unta kurus yang telah lemah karena menempuh jauhnya perjalanan dari segenap penjuru yang jauh. Semua orang yang berhaji ke rumah Allah, ke Baitullah, menyambutnya dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Nah, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan ibadah haji. Salah satunya adalah tawaf. Ketika memulai tawaf di Hajar Aswad, disunahkan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat mengelilingi Ka'bah kemudian sampai di Rukun Yamani, kita disunahkan membaca doa kebaikan dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, Ananda, demikianlah kisah tentang asal mula maqam Ibrahim dan asal mula ibadah haji. Bagaimana kisahnya? Masya Allah, luar biasa Ustazah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar mengenai Maqam Ibrahim dan asal mula haji. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah di balik peristiwa ini. Lalu, apa yang aku kerjakan? Yang aku kerjakan adalah menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, apa perbedaan makna maqam dan makam? Kemudian pertanyaan kedua adalah, kalimat apa yang kita ucapkan ketika kita menyambut seruan haji dari Allah? silahkan Ananda menjawab dan mengirimkan jawabannya kepada wali kelas masing-masing. Demikian Ananda, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memudahkan. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucap Alhamdulillah dan doa selesai belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.